Suasana sore itu mendadak berubah mencekam. Salma yang sedang merapikan bagian luar kafe dikejutkan oleh sosok asing yang berdiri diam di seberang jalan. Wajah itu familiar, terlalu familiar dan membuat jantung Salma seakan berhenti berdetak. Pria yang selama ini ia yakini telah tiada, pria dari masa lalunya yang menyisakan luka dan trauma, kini berdiri nyata di hadapannya. Pandangan mereka bertemu dalam detik-detik yang terasa begitu panjang. Salma mematung, napasnya tertahan, tubuhnya gemetar. Rasa takut langsung menyergap, disusul kepanikan yang sulit dikendalikan. Erlangga tidak berkata sepatah kata pun. Tatapannya kosong, misterius. Dalam sekejap, ia berbalik dan melangkah pergi seperti bayangan yang menghilang begitu saja. Namun, alih-alih tetap diam dalam keterkejutan, Salma terdorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan. Ia mulai berlari, mengejar sosok itu di tengah denyut detak jantung yang belum tenang. Meski rasa takut masih melekat, bagian dari dirinya butuh kepastian apakah itu benar-benar Erlangga. Kenapa dia kembali? Dan apa tujuannya muncul begitu tiba-tiba? Langkah Salma cepat, matanya liar menelusuri setiap sudut jalan yang dilewati Erlangga. Tapi pria itu sudah menghilang, seolah tak pernah ada. Salma terengah-engah, berdiri di trotoar yang sepi dengan pikiran berkecamuk. Ketakutan bercampur dengan amarah, dan kini perasaan yang ia simpan bertahun-tahun mulai terbuka kembali. Kehadiran Erlangga tak hanya membangkitkan luka lama, tapi juga membawa ancaman baru yang bisa mengubah arah hidup Salma. Dan tanpa ia sadari, langkahnya malam itu akan menyeretnya lebih dalam ke masa lalu yang selama ini ia coba lupakan. Melihat Salma berlari dengan panik di tengah keramaian jalan, William yang kebetulan berada tak jauh dari sana segera menyadari ada sesuatu yang tak beres. Pandangannya terpaku saat Salma tiba-tiba terhuyung dan memegangi kakinya yang tampak terkilir. Wajah Salma pucat, napasnya tersengal, dan sorot matanya masih penuh ketegangan bekas dari apapun yang baru saja ia lihat. Tanpa pikir panjang, William segera menghampiri dan menahan tubuh Salma yang hampir terjatuh. Ia menopangnya dengan sigap, memastikan Salma tidak makin terluka. Meski tubuh Salma menegang karena terkejut atas kedatangan William, ia tidak menolak bantuan itu. Rasa sakit di kakinya membuatnya terlalu lemah untuk menyingkir. William melihat ini sebagai kesempatan langka. Dalam kepanikan Salma, ia kembali menunjukkan sisi pedulinya lembut, penuh perhatian, berbeda dari sifatnya yang keras dan posesif sebelumnya. Dengan nada tenang dan khawatir, ia mencoba menenangkan Salma, meskipun Salma belum bisa berkata-kata. Saat Salma duduk di bangku trotoar sambil memegangi pergelangan kakinya, William duduk di sampingnya. Ia meraih air minum dari tasnya dan menyodorkannya perlahan, seperti ingin menunjukkan bahwa ia masih layak berada di sisinya. Dalam diam itu, William kembali mencoba mendekat bukan secara fisik, tetapi lewat perhatian-perhatian kecil yang dulu pernah membuat Salma luluh. Namun, di balik semua itu, Salma tetap menjaga jarak. Meskipun ia terluka dan ketakutan, ia tak lupa bahwa William adalah bagian dari luka yang lain. Ia tak mengatakan terima kasih,
tapi juga tidak menolak. Dan bagi William, kebisuan itu sudah cukup sebagai celah sebuah harapan bahwa mungkin hatinya masih punya tempat, meskipun kecil. Bagi Salma, momen itu menjadi ironi, dikejar oleh bayangan masa lalu yang menakutkan, dan dalam pelariannya justru ia terjatuh ke dalam dekapan masa lalu yang lain yang juga belum sepenuhnya ia maafkan. Ketakutan yang kembali muncul di wajah Salma sejak kemunculan Erlangga bukan hanya terlihat oleh orang-orang di sekitarnya, tapi paling jelas dirasakan oleh William. Ia tahu benar sorot mata Salma saat trauma masa lalunya kembali membayangi, dan kali ini, William tak ingin hanya menjadi penonton. William mulai mengambil peran sebagai pelindung. Ia selalu berusaha berada di sekitar Salma, meski sering ditolak. Ia mencari tahu pergerakan Erlangga diam-diam, memastikan pria itu tidak kembali mengganggu. Ketika Salma tampak gelisah di malam hari, William mendatangi rumah tempat Salma tinggal hanya untuk berjaga dari jauh. Ia mulai menghubungi orang-orang yang bisa memberikan informasi soal Erlangga. Semua itu dilakukan tanpa meminta izin, tanpa menunggu diminta, dengan keyakinan bahwa Salma masih butuh perlindungan, dan hanya dia yang bisa memberikannya. Tapi di balik semua itu, ada niat tersembunyi. William menyadari momen krisis ini adalah celah yang bisa ia manfaatkan untuk kembali dekat dengan Salma. Ayung, dengan wajah penuh harap dan penyesalan. Suaranya lirih namun memohon, nyaris putus asa. Ia meminta satu kesempatan lagi, meyakinkan bahwa perasaannya tulus dan ia telah berubah. Baginya, hujan deras bukan halangan untuk menunjukkan kesungguhannya. Malam itu menjadi saksi bahwa cinta yang terlalu memaksa tak lagi terlihat tulus, tapi justru membuat orang yang dicintai merasa terpenjara.